Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil huda wa dinil haq yuzi ala dzikri wa qafid syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Pak Badrul Munir beserta jajaran sekretariat, ada Pak Herman, Pak Samsul, Bu Gigi, dan yang lain yang tidak saya sebut satu. Yang saya hormati anggota Bawaslu Kabupaten Lebak, Pak Deden Kurniawan, yang sudah hadir dan menemani kita bersama. Izin mungkin Pak pimpinan dari provinsi dan kabupaten kota. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini bisa melaksanakan diskusi atau menjadi bagian daripada pencerahan untuk kita pada kesempatan ini. Memang ini bagian daripada nanti yang disampaikan oleh pimpinan provinsi yang memang untuk pada kesempatan ini berada di Kabupaten Lebak. Nah, ada beberapa hal yang mungkin nanti ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa kajian pada saat ini adalah sama kita kaitan dengan masalah kajian literatur ya, kajian literasi itu kaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ini terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Jadi ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, ada memang KUHAP-nya yang baru. Jadi sekarang dua-duanya baru ini. Ini Nomor 20 Tahun 2025. Ini nanti yang akan disampaikan oleh Pak Khodib, Pak Badrul Munir. Ini implikasi KUHAP pada tindak pidana pemilu. Jadi KUHAP yang baru itu nanti mungkin dampaknya terhadap proses atau penanganan tindak pidana pada tahapan pemilu itu tentu nanti mungkin ada yang berubah ya. Karena memang proses penyidikan begitu memang tidak jauh berbeda, tapi nanti mungkin akan disampaikan lebih jelasnya. Mungkin untuk sementara itu sebagai pengantar, saya dari saya sebagai moderator, untuk selanjutnya sebagai membuka acara ini, mari kita sama-sama bacakan basmalah. Mohon berkenan nanti mewakili Pak Ketua, Pak Deden mungkin memberikan arahan pada pengantar diskusi untuk waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Khodib Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten. Yang saya hormati seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Banten yang hadir. Yang saya hormati teman-teman sekretariat, ada Kasek dan teman-teman staff di Bawaslu Kabupaten Lebak. Izin Pak Khodib bahwa kegiatan hari ini memang sengaja digagas karena memang berkenaan dengan proker juga. Sengaja kami membuat sawung pilar demokrasi ini bagian dari penguatan kelembagaan di internal, sejauh mana teman-teman kami dan teman-teman di jajaran Bawaslu Lebak memahami eksistensi KUHAP baru dalam penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu Kabupaten Lebak. Mengingat kemarin di perhelatan baik pemilu maupun pilkada di Kabupaten Lebak cukup lumayan laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Lebak, meskipun kita terbentur dengan dua alat bukti itu Pak. Mungkin nanti di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini ada hal lain yang memang bisa kita pelajari lebih mendalam, terutama tentang yang pertama tadi alat bukti, yang kedua kami selalu dibenturkan dengan mens rea. Itu sejauh ini laporan-laporan di Lebak pada perhelatan pemilu dan pilkada kemarin lagi-lagi
semua tidak bisa diproses lebih lanjut karena dua hal tersebut. Tapi sekarang memasuki di era modernisasi ini, di Lebak juga kemarin ada penanganan pelanggaran terkait voice note yang memang range waktunya bertolak belakang Pak Khotib dengan penanganan pelanggaran di Bawaslu dan di pidana umumnya. Begitu Pak Khotib. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi internal Bawaslu Lebak, dan hari ini juga di live di YouTube bisa menambah wawasan bagi kita semua, meskipun kemarin sudah digagas oleh Bawaslu Provinsi Banten oleh Pak Khotib dan Bu Gigi di acara yang membahas KUHP yang baru di Pemilog kemarin itu Pak. Rasa-rasanya di Kabupaten Lebak juga perlu menyerap ilmu ini juga, biar kami lebih paham bagaimana ke depan proses penanganan pelanggaran dan antisipasi yang harus dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu Kabupaten Lebak. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khotib, Pak Deden. Baik, teman-teman, rekan-rekan, sahabat semua, pada kesempatan ini di Pilar Demokrasi, di kajian literasi ini, untuk memperdalam materi atau nanti kaitan dengan penyampaian materi nanti akan disampaikan oleh Pak Badrul Munir. Baik yang sekarang kita disiarkan live streaming atau memang secara manual begini ya, ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita sambil berjalan saja barangkali. Baik, untuk waktu dipersilakan setengah jam atau 15 menit ini Pak. Menyesuaikan saja barangkali ya, menyesuaikan saja nanti terkait dengan waktu. Untuk waktu disilakan. Ya, kalau suara saya pakai mic apa langsung bisa? Pakai mic aja. Ada. Ya, kalau ini saya sebutin sini. Dua-duanya. Jangan keren aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Pak Deden, Pak Khotib, Pak kawan-kawan dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Lebak. Di Zoom saya lihat juga ada Pak Samani. Pak Samani apa Samani di Kota Serang ini? Kota Serang, ada Karif dari sini ya. Forum hari ini mau disebut forum besar juga enggak, mau disebut forum kecil juga enggak, tapi mungkin kita apa ya, kalau bahasa kerennya talk show tapi interaktif aja ya, tidak usah terlalu di narasumber gitu. Udah lama nggak jadi narasumber, udah lupa cara jadi narsum. Jadi udah lama forumnya banyak ngobrol. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kawan-kawan gabung aja di sini, nggak usah di situ, dimasuk, kasihan sekali. Udah kelihatan di kamera nanti calonnya nggak kelihatan. Ya apa, pada gabung di sini aja daripada sana terlalu jauh. Kan kelihatan di mumpung live streaming, jadi kelihatan semua dari kamera. Ayo, nggak apa-apa di sini, biar kita lebih interaktif aja ngobrolnya. Saya kalau di sini cara kamera tuh lagi TV-nya fokusnya ngeliat TV aja. Saya ini miring ke kiri apa kanan. Kita waktunya berapa lama acara ini? Sejaman. Kalau sejaman itu kata annya itu ya, bisa lebih kan gitu. Kalau kira-kira sejam tidak kurang. Kalau sejam lebih itu.
Ya, kita akan ngobrol tentang KUHP. Kita memulai dulu apa itu KUHP, apa itu KUHP. Jadi mungkin sebagian di sini kan kawan-kawan dari divisi yang berkaitan dengan hukum ya, hukum, sengketa, kode Bawaslu, pelanggaran. Dalam tindak pidana ada dua instrumen besar perundang-undangan. Ada KUHP, ada KUHP. Nah, di negara kita ini ada lompatan besar mulai dari tahun 2023 sampai 2026. Kita sudah disahkannya KUHP baru dan KUHP baru. Sebelumnya kita menggunakan KUHP tahun 46, KUHP tahun 81, dan itu kemudian banyak tuntutan dari berbagai kalangan untuk diperbarui. Kenapa banyak tuntutan diperbarui? Kalau dari sisi KUHP muncul, dari sisi KUHP banyak muncul tindak pidana khusus yang tidak tertampung dalam KUHP. Selain tidak tertampung, kemudian kebutuhan penegakan hukumnya yang secara khusus, muncullah tindak pidana khusus. Banyak sekali aturannya. Ada tindak pidana korupsi, ada tindak pidana perikanan, macam-macam. Nah, tuntutan-tuntutan itu kemudian mengakibatkan banyak undang-undang baru, banyak pidana-pidana khusus yang kemudian dirumuskan. Kemudian dari sisi hukum acara juga banyak perkembangan-perkembangan baru, mulai dari pra-peradilan, kemudian proses penyidikan dan lain-lain. Akibatnya banyak sekali proses-proses hukum itu kemudian masuk ke Mahkamah Konstitusi karena masyarakat melakukan judicial review. Beberapa hal dianggap sudah tidak relevan lagi dengan zamannya. Nah, tahun 2023 itu muncul KUHP baru. 2023 ya? 1/2023 kan? Nah, kemudian sudah disahkan KUHP baru, negara kita menyadari, oh nggak tuntas KUHP baru ternyata. KUHP baru itu ada beberapa aturan-aturan harus diperbaiki lagi. Sebelum judicial review, kemudian dilakukan identifikasi di KUHP baru itu. Muncullah kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Ya, tentang KUHP-nya. KUHP-nya 1/2023, kemudian diperbaiki lagi dengan 1/2026. Nah, di 1/2026 itu bukan cuma pasal KUHP yang diubah. Pasal-pasal pidana pada beberapa undang-undang itu kemudian juga diperbaiki melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Ketentuan pidana dalam undang tindak pidana korupsi. Kemudian di pasal 31 itu di Undang-Undang Nomor 31 diubah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Kemudian Undang-Undang Pidana Perkebunan juga kemudian diperbaiki di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Jadi KUHP 1/2023, silakan Pak Dwi. Itu kemudian sudah ada perubahannya di 1/2026 beserta pidana-pidana lain. Jadi agak mirip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 itu mirip Omnibus Law. Tapi versi sasetnya barangkali. Kalau Omnibus Law yang ketenaga kerjaan itu betul-betul undang-undangnya digabungkan dalam satu nomor. Mirip sebenarnya Omnibus Law ketentuan pidana lah kira-kira. Jadi ada beberapa perubahan undang-undang nomor sekian pasal sekian. Di sini begitu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 itu. Jadi perubahan-perubahan beberapa undang-undang. Itu dari KUHP. Jadi kalau melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu harus dilihat di 1/2026 ada ketentuan yang diubah apa enggak. Jadi itu cara melihatnya. Itu dari sisi ketentuan-ketentuan pidana. Seingat saya di 1/2026 tidak ada perubahan terkait ketentuan pidana pemilu. Jadi ketentuan pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 belum diubah di
Undang-Undang 1 tahun 2026. Nah, tapi kita nggak masuk ke situ. Kita mungkin tidak akan ngobrol ke situ. Kita akan ngobrol tentang KUHAP. Di dalam menjalankan pidana itu ada kitab undang-undang hukum pidana, ada kitab undang-undang hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini kenapa Bawaslu itu perlu banyak mendiskusikannya, karena kemungkinan terbesar itu mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan di pemilu, mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, mempengaruhi pembentukan Perbawaslu, mempengaruhi pembentukan Gakumdu. Kemungkinan itu berdampak. Makanya forum-forum pembahasan tentang KUHAP itu mungkin perlu digalakkan di Bawaslu, karena penting bagi kita memberikan masukan terkait hal-hal apa saja yang perlu kita sesuaikan dengan KUHAP baru. Kenapa kita perlu bersama-sama bahas? Karena kan dalam prolegnas tahun ini katanya salah satu materi undang-undang yang akan dibahas adalah undang-undang pemilu. Nah, kita kembali ke KUHAP. KUHAP itu adalah undang-undang nomor 20 tahun 2025. Dalam dunia hukum, dalam teori hukum, itu kan undang-undang yang lebih rendah itu kan mengikuti undang-undang yang lebih tinggi. Jadi apa yang diatur di dalam Perbawaslu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi undang-undang tidak peraturan Bawaslu tidak bisa menyampingkan undang-undang pemilu, tidak bisa menyampingkan undang-undang terkait KUHAP. Nah, jadi apa yang diatur oleh KUHAP kebalikannya adalah tidak boleh disimpangkan, diubah oleh Perbawaslu. Nah, terus gimana nasibnya dengan pemilu? Kan pemilunya agak beda. Dia tanda kutip pidananya khusus, pidana pemilu. Ada beberapa acara pidananya agak beda sama acara pidana di KUHAP. Nah, secara teori perundang-undangan, maka undang-undang pemilu harus mengatur kekhususan itu. Jadi bukan di Perbawaslu. Nanti kita akan diskusikan apa saja sih yang menjadi yang harus diatur menurut dalam undang-undang pemilu. Nah, kita di undang-undang yang dalam KUHAP tidak bisa dikesampingkan oleh Perbawaslu. Kalau mau mengesampingkan KUHAP harus pakai undang-undang lagi minimal. Undang-undang apa? Nah, karena kita bicara tentang pemilu, maka undang-undang pemilu yang mengesampingkan itu. Contoh yang paling gampang, sebelum kita masuk beberapa pasal yang akan kita bahas. Di KUHAP tidak mengatur Gakumdu. Penerimaan laporan di KUHAP harus ke penyelidik. Penyelidik menurut peraturan Kapolri di SPKT. Di Bawaslu, tidak gitu. Laporan harus masuk ke Bawaslu. Kalau enggak masuk ke Bawaslu, maka syarat formil hukum acaranya tidak terpenuhi untuk masuk ke SPKT. Nah, itu contohnya. KUHAP enggak mengenal untuk Bawaslu. Jadi masyarakat kalau berdasarkan KUHAP, lapor aja ke SPKT langsung. Tapi kan pada faktanya karena kekhususannya undang-undang pemilu enggak begitu. Nah, hal tersebut Gakumdu dan penerimaan laporan di Bawaslu itu enggak bisa hanya diatur dalam Perbawaslu. Dia harus diatur dalam undang-undang pemilu. Setidak-tidaknya di undang-undang pemilu menyebutkan bahwa hal-hal terkait pidana pemilu diatur dalam peraturan Bawaslu. Setidaknya ada kalimat itu, ada bridging-nya. Kalau nggak ada itu maka Perbawaslu nggak bisa ngatur. Makanya penting bagi kita mendiskusikan ini, karena ini sebagai masukan untuk Perbawaslu dan Perbawaslu kemudian mendelegasikan dalam Perbawaslu. Contohnya itu tadi, KUHAP nggak kenal Gakumdu, tapi kita mengenal Gakumdu. Gimana biar Gakumdu ini punya dasar hukum, punya kewenangan, punya legal standing dalam menangani pidana, dia harus disebut, di bridging dalam undang-undang pemilu, kemudian teknisnya boleh hukum acaranya diatur Perbawaslu.
Itu alasan kita kenapa berkumpul. Ini pada serius-serius banget sebenarnya. Itu baru pengantar doang. Enggak, tadinya saya mau interaksi kalau mic-nya banyak ya. Mungkin kawan-kawan kan pernah, ya kita bicara realitas lapangan. Pernah ada ikut sidang tilang? Belum pernah. Langsung bayar doang sih dia mah. Boleh sih, boleh. Sidang tilang tuh boleh bayar. Ada mekanismenya. Ada sidangnya juga. Jadi kalau kawan-kawan pernah ditilang, sidang itu kalau ini sidang pengadilan. Betul-betul sidang pengadilan, walaupun ya cuman perkara nomor sekian, perkaranya ini ada tanggapan atau keberatan, oh nggak ada langsung sanksinya sekian, oh cepat memang dipiring dia. Atau ada juga sidang tilang di tempat. Nah, kita mulai masuk apa yang di KUHP dan kemudian apa yang ada di undang-undang sendiri. Tadi kita mulai tadi laporan. Laporan dalam KUHP dia harus ke penyelidik. Penyelidik dalam peraturan Kapolri itu di SPKT. Nah, penyelidik ini kalau di polisi, penyelidik itu memang sudah standby di SPKT. Kalau di Bawaslu kan enggak. Di Bawaslu itu ada laporan tindak pidana pemilu, dugaan tindak pidana pemilu, masuk dulu ke Bawaslu. Di Bawaslu laporannya dilihat lengkap atau tidak lengkap. Kalau lengkap kemudian diregister. Kalau sudah diregister, baru kemudian ketua Bawaslu pada tingkatnya mengeluarkan surat tugas. Surat tugas 1 kepada tim klarifikasi, tim pemeriksa. SK apa surat tugas? Surat tugas ya. Kemudian ketua Bawaslu mengeluarkan surat tugas kepada kepolisian agar melakukan penyelidikan. Berdasarkan surat tugas itu maka penyidik mengeluarkan sprindik, surat perintah penyelidikan, baru muncul penyelidik di situ. Jadi laporan itu tidak langsung ke penyelidik. Penyelidik itu muncul ketika sudah ada registrasi. Itu menarik menarik garis laporan itu menjadi lebih panjang. Nah, di Bawaslu ada laporan, ada informasi awal. Kalau di KUHP baru mirip sih sebenarnya, ada laporan, ada pengaduan. Kalau pengaduan itu disampaikan terkait dugaan tindak pidana, dugaan terjadi tindak pidana. Kalau di Bawaslu hampir sama sebenarnya, cuman yang mungkin tidak banyak yang tahu, di kepolisian itu laporan itu ada laporan tipe A, ada laporan tipe B. Laporan tipe A itu laporan dibuat oleh masyarakat. Orang yang buat laporan kemudian dapat tanda terima, itu laporan tipe A. Tapi ada beberapa, kalau kawan-kawan sering mendengar berita, dalam konferensi pers kepolisian ada laporan dari masyarakat. Masyarakat pada bingung, siapa yang melaporkan? Nah itu laporan tipe B biasanya. Itu laporan yang dibuat oleh penyidik. Hasil penyelidikan, mereka membuat laporan. Jadi ada perkara-perkara yang biasanya kalau masyarakat itu suka mengomentari perkara-perkara yang kontroversial. Kok ada yang masyarakat melaporkan ya? Nah kalau kita nggak menemukan siapa lapornya, itu kemungkinan besar laporan tipe B. Laporan yang dibuat oleh penyidik itu sendiri. Hasil penyelidikan. Nah itu dari sisi KUHP. Dari sisi kita kan, dari sisi Bawaslu ada laporan, ada informasi awal. Jadi kita nggak mengenal namanya pengaduan. Ya kita jadi temuan. Nah itu yang kemudian terjadi kemarin di salah satu kabupaten kita kan. Di salah satu kabupaten kita, kawan-kawan kepolisian melakukan langkah-langkah
yang dimuat sebagaimana di KUHP, mirip dengan KUHP lama ya, KUHP lama ke baru sama. Kawan-kawan kepolisian tiba-tiba menghentikan seseorang dalam perjalanannya, memeriksa identitas dan membawa. Itu ketentuan dalam KUHP. Padahal dalam undang-undang pemilu nggak bisa begitu, karena tidak ada kewenangan penyelidik di kita sebelum dapat sprint lidik, dan sprint lidik itu sebelum ada surat tugas. Itu upaya paksa menahan seseorang, menghentikan seseorang, memeriksa seseorang, itu termasuk dalam upaya paksa. Kalau dalam konteks hukum acara pidana itu bisa diuji di pra-peradilan. Nah, itu yang membedakan. Kemarin kawan-kawan itu melakukan langkah-langkah KUHP, tapi berbeda dengan langkah-langkah yang harusnya dilakukan dalam undang-undang pemilu, undang-undang pemilihan waktu itu. Itu yang membedakan. Makanya dalam konteks pembaharuan hukum undang-undang pemilu dan Perbawaslu nanti harus disesuaikan kembali. Itu beberapa saya melihat di kabupaten tersebut sudah banyak mahasiswa akademisi mulai mengkaji itu tentang pertemuan antara KUHP dan undang-undang pemilu. Kalau dalam mata kuliah namanya hukum antar tata hukum. Itu bagaimana menjembatani keduanya. Ada Polri yang berwenang berdasarkan KUHP, ada Bawaslu yang berwenang berdasarkan undang-undang pemilu. Peristiwanya terkait satu hal yang sama dengan dasar kewenangan berbeda. Nah, itu harus ditemukan. Mudah-mudahan dalam undang-undang pemilu ke depan disesuaikan tentang laporan dan aduan. Nah, kalau ada apa-apa, ngobrol aja nggak apa-apa. Nggak usah nunggu kesempatan nanya walaupun ada moderator. Nah, kita geser ke pasal berikutnya tentang KUHP. Ini juga sudah dibahas dalam beberapa forum, di Pemilog, di beberapa kabupaten kota. Kemarin dalam debat hukum pemilu, debat penegakan hukum pemilu, salah satu tugas dari peserta agar membuat tulisan dan presentasi tentang kewenangan Bawaslu dalam penyidikan tindak pidana. Ini kan isu yang bagi sebagian kalangan, terutama pengawas pemilu, itu seksi. Bagi penegak hukum lainnya bukan seksi, tapi sensitif. Ada, kalau bahasa sederhananya itu kadang-kadang komunikasinya nggak pas. Yang satu bilang unsurnya lengkap, bisa naik ke penyidikan, yang satu bilang nggak lengkap. Akhirnya panas situasi dalam pembahasan gabung. Nah, kawan-kawan akademisi banyak mengusulkan, bisa nggak sih Bawaslu itu punya kewenangan menyidik, nggak usah melibatkan penegak hukum lain. Penyidik pada penegak hukum lain kan terutama dalam hukum itu adalah kepolisian dan kejaksaan. Memang ada satu pilihan di dalam hukum pidana yang lain, pidana khusus yang lain. Itu menunjuk, para akademisi menunjuk bahwa pilihannya adalah penyidik pegawai negeri sipil. Memang dalam KUHP diatur itu. Artinya kalau undang-undang pemilu memilih untuk mengadopsi itu bisa. Tapi ada catatan juga penyidik pegawai negeri sipil ini. Penyidik pegawai negeri sipil itu dalam memutuskan sesuatu dan melakukan penindakan itu harus didampingi oleh penyidik Polri. Ya sama aja bro. Ya bukan minta persetujuan sih, didampingi. Artinya kan tetap saja yang dibutuhkan adalah penguasaan dan kekuatan dasar hukum dari penyidik pegawai negeri sipil. Kalaupun Bawaslu mau membuat penyidik pegawai negeri sipil. Ada lagi saran-saran dari masyarakat, Bawaslu gunakan aja model KPK. Model KPK itu penyidiknya itu tidak bertugas di kesatuannya. Jaksa penuntut umum tidak bertugas di kantornya, tapi semua ditarik ke Bawaslu atas perintah pimpinan Bawaslu. Semua surat tugas atas ketentuan Bawaslu. Tapi secara hukum tentu ada konsekuensi bagi Bawaslu. Bawaslu harus menjamin karirnya, harus menjamin promosinya itu.
Kemudian apakah itu kemudian bisa dilakukan Bawaslu? Ya tentu saja kalau undang-undang memungkinkan bisa saja. Kalau mau mencontoh ke KPK misalnya, ya alumni KPK, alumni penyidik KPK atau penuntut umum di KPK itu rata-rata kan dapat promosi. Ya karena enak mempromosikan, karena KPK cuma satu. Jadi promosi ditempatkan seluruh Indonesia bisa. Lah kalau Bawaslu seluruh kabupaten kota semua dipromosikan, habis semua. Nah itu bagian dari pertimbangan politik hukum. Dan Bawaslu tentu harus memberikan, saya tukin apa barangkali ya, tukin pengawas pemilu kira-kira begitu. Yang tentu biasanya kalau ditempatkan secara khusus nilainya lebih besar daripada instansi asal. Apa? Tunjangan jabatan. Tunjab ya. Kalau di Jambi, Tanjung Jabung Timur. Ya itu konsekuensinya, menjamin karirnya, menjamin tunjangan jabatannya. Bawaslu sanggup nggak? Sekarang mencegah efisiensi ya. Itu konsekuensi kedua. Ada lagi konsep ketiga. Saya sebenarnya lebih sepakat konsep ketiga. Konsep ketiga sama seperti yang ada sekarang. Penyidik tetap di kepolisian, penuntut umum tetap di kejaksaan, tapi apapun produk mereka diputuskan dalam pleno. Mereka hanya melakukan kerja-kerja penyidikan, dilaporkan ke pleno Bawaslu memutuskan. Baik itu hasil penyidikan maupun rencana penuntutan. Kalau kata Bawaslu, oh tambah lagi, periksa lagi orangnya, periksa penyidik, periksa lagi. Hasilnya laporkan ke Bawaslu, baru Bawaslu bilang naik. Penyidik harus naik. Pak, berarti polisi dan kejaksaan ini mitra kerja yang ibarat katanya yang powerful itu adalah Bawaslunya gitu. Ya. Penguatan kebawasluannya gitu ya. Penguatan kebawasluannya. Jadi kalau ada perkara yang mungkin setelah diregistrasi, setelah dilakukan klarifikasi melalui pembahasan kedua, kemudian Bawaslu dalam pleno memutuskan, ini kan dalam Bawaslu perbernya gitu kan, pleno pembahasan kedua menyatakan perkara itu naik atau tidak, hasil penyelidikan dan klarifikasi. Kemudian dilakukan pembahasan dua itu merupakan bahan untuk pleno dilakukan oleh Bawaslu, naik apa enggak penyidikan. Jadi yang menentukan Bawaslu kan. Nah kemudian ketika naik ke penyidikan, nah penyidik melakukan pekerjaannya, melakukan penyidikan, menambahkan keterangan segala macam, menjadikannya dokumen-dokumen penyidikan. Kemudian kalau di perber yang ada, itu kemudian penyidik yang menentukan naik ke penuntutan atau pelimpahan apa tidak. Berarti Bawaslu kalau seperti itu bisa masuknya ke di KUHP baru itu ada penyidik tertentu itu Pak? Belum mesti tuh. Ini lagi. Jadi yang kita tawarkan ini penyidik tetap Polri, penuntut umum tetap jaksa. Tapi kewenangan melakukan pembahasan dua itu memang di perber itu kan memang sudah Bawaslu ya. Kalau memang ada goodwill, political will, pembahasan 3 itu juga oleh Bawaslu. Pembahasan 3 memang dipimpin oleh kepolisian, tapi hasilnya ditentukan oleh Bawaslu, pleno Bawaslu. Naik penuntutan apa enggak? Jadi walaupun sudah dilakukan penyidikan, kemudian penyidik mempresentasikan hasilnya, kemudian oleh Bawaslu dibawa dalam plenonya. Plenonya misalnya di Kabupaten Lebak, 5 pimpinan Bawaslu ini menentukan hasil penyidikannya bisa naik ke penuntutan. Maka pleno Bawaslu memerintahkan kepada penyidik untuk melimpahkan ke proses penuntutan di jaksa. Ini kan tawaran konsep. Belum ada konsepnya, belum ada dalam undang-undang. Jadi sama seperti pembahasan 2 tadi, pembahasan 2 penyelidik presentasi, tim pemeriksa Bawaslu presentasi, kemudian dibawa ke pleno Bawaslu. Pleno bilang naik penyidikan, dikirim ke SPKT. Setelah di SPKT proses penyidikan, dalam tawaran konsep ini adalah kemudian hasil penyidikan dipresentasikan oleh penyidik, dibawa dalam pleno Bawaslu, kemudian pleno Bawaslu bilang, oke penyidik, perkara lanjut ke penuntutan. Diperintahkan penyidik menyampaikan ke jaksa.
Nah, itu konsep yang ditawarkan. Ini tetap pada kondisi existing, yang berbeda adalah pengambilan keputusan. Begitu juga ketika penuntutan, upaya hukum, banding, dan lain-lain. Jadi semua keputusan adalah keputusan pleno Bawaslu. Itu konsep yang bisa dimungkinkan. Ya. Izin, sebenarnya dengan memberikan kewenangan penuh dan maksimal kepada Bawaslu terkait dengan tindak pidana pemilu ya Pak. Jadi kan mengembalikan semuanya ke kewenangan Bawaslu. Dilakukan penyidikan di polisi, di kepolisian, tapi untuk hasil akhirnya Bawaslu yang menentukan. Iya, maksudnya hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian kemudian disampaikan kembali ke Bawaslu untuk diputuskan ya, dilakukan kajian serta analisa untuk diputuskan. Nah, kemudian nanti masuk penuntutan. Setelah itu berarti kan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum di kejaksaan. Nah, itu idealnya Bawaslu perannya nanti akan masih di sana karena kan sebenarnya pemberhentian kasus itu terjadi nggak cuma di kepolisian tapi di kejaksaan karena berbagai macam sebab gitu. Kemudian apakah pada tingkatan ini dikembalikan juga ke Bawaslu? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika level 1 Bawaslu oke, level 2 penyidik kepolisian oke, setelah dikembalikan ke ini yang konsep ya Pak. Kemudian 3 ternyata fix nih masuk ke pengadilan, ya maksudnya beracara ya. Mau nggak mau berarti nanti mungkin akan dibahas oleh Pak Korwis terkait dengan desain dari sistem peradilan pidana pada KUHP. Mau nggak mau berarti Bawaslu nanti akan ikut serta ke proses peradilan itu Pak. Apakah demikian? 2 pertanyaan saya Pak. Di penuntutan bagian di kejaksaan atau nanti ketika proses beracara di pengadilan itu tentunya Bawaslu juga akan hadir, entah itu dia testimoni, entah dia itu akan menjadi para pihak, entah itu apa, karena kan selama ini kewenangan masing-masing. Kalau kita bicara ego lembaga, polisi dengan penyidikannya, terus jaksa dengan penuntutannya. Ya maksudnya mereka sudah punya porsi masing-masing. Nah kemudian kan ada kehadiran Bawaslu yang notabene secara putusan atas segala sesuatu yang dilakukan oleh instansi-instansi itu dikembalikan ke Bawaslu. Nah berarti kan menarik Bawaslu dalam proses beracaranya. Nah itu nanti kira-kira ini kan kita bicara konsep. Kalau status quo sekarang kan tidak seperti itu. Nah itu menurut Pak Kordif nih idealnya tuh seperti apa? Pak Kordif, naik kali pas pleno ya. Apa ini dalam rangka Gakumdu atau di konsep lain itu ya? Kalau misalkan yang terjadi sebelumnya kan di Gakumdu misalkan pleno itu melibatkan unsur yang lain gitu kan. Nah ketika yang ini kendali full di Bawaslu gitu, tidak ada konflik kepentingan itu tidak ada atau gimana ya? Atau pengalihan konflik kepentingannya ada di sebelum itu, sebelum pleno itu gimana? Ya kita menyebut ya jangan konflik kepentingan. Kesannya ada sesuatu, kesannya ada titipan-titipan. Pasti ketawa. Disampaikan Pak Kordif. Enggak, SG1, SG2, SG3. Cuman memang tadi konsep yang ditawarkan itu perbedaannya di Gakumdu ini baik polisi maupun jaksa yang memberikan argumentasi mereka. Tetap aja pokoknya ketika memang mereka hanya memberikan argumentasi baik kejaksaan maupun polisi, dalam prakteknya akan sama saja yang seperti terjadi. Kami Bawaslu hari ini akan kesulitan lagi-lagi di pleno pimpinan Bawaslunya. Nah kan yang hari ini berjalan juga seperti itu, SG1, SG2, SG3 diplenokan di Bawaslu. Hasilnya naik atau tidaknya di pleno Bawaslu. Kalau naik langsung ke SPKT. Contoh kemarin saja Pak Wakil yang dari provinsi kepala desa Bawaslu hari itu bersikukuh bahwa proses ini
Lanjut, setelah ke SPKT, saya diminta keterangan, Pak Dwi diminta keterangan, dan hasilnya tidak terpenuhi unsurnya. Itu lagi-lagi di situ. Nah makanya tadi saya agak langsung masuk ke penyidik tertentu, agak menarik itu Pak. Ini kan ya, ini kan belum diatur dalam KUHP. Saya sampaikan dulu, yang existing, yang ada saat ini dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan, ketika sudah register ya, kita mulai menghitung dari situ. Itu kan dilakukan pemeriksaan, klarifikasi, dan penyelidikan. Cepat sekarang, Bawaslu bekerja melakukan klarifikasi, pemeriksaan, kepolisian, kawan-kawan penyidik melakukan penyelidikan. Hasilnya dilakukan pembahasan, kita nyebutnya pembahasan dua. Pembahasan kedua atau pertama itu adanya di pemilu ya. Dilakukan pembahasan kedua. Kalau pembahasan pertama itu ketika meregister ya. Dilakukan pembahasan dua oleh Gakumdu, oleh jaksa, oleh polisi, oleh Bawaslu. Hasil pembahasan itu menjadi dasar pertimbangan pleno pimpinan Bawaslu. Jadi pleno pimpinan Bawaslu berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu dan penyelidik memutuskan perkaranya naik penyidikan apa tidak. Artinya keputusan mutlak ada di Bawaslu. Itu yang eksisi sekarang, yang sedang terjadi. Nah kemudian ketika diputuskan naik ke penyidikan maka di SPKT, disampaikan ke SPKT, kemudian secara mandatori itu harus dilakukan penyidikan. Mandat undang-undangnya ketika sudah dilaporkan. Karena dianggap kepolisian sudah terlibat dari awal. Nah, ketika dilakukan penyidikan, nah ini yang kemudian muncul tawaran konsep yang tadi saya sampaikan. Silakan kepolisian melakukan penyidikan dengan didampingi oleh jaksa sama Bawaslu. Nah, terus lakukan pemeriksaan waktunya 14 hari. Nah, tawaran yang ingin kita sampaikan, kalau yang existing sekarang, hasil penyidikan itu dilakukan jika dibutuhkan dilakukan gelar perkara, kemudian penyidik menentukan perkaranya dapat dilimpahkan apa tidak. Kalau bisa dilimpahkan, mereka lakukan pelimpahan sehingga terjadi P21. Kalau tidak, maka diterbitkanlah SP3, penghentian perkara. Artinya SP3 memang betul itu kewenangan penyidik dan itu keputusan penyidik. Nah, yang ingin kita tawarkan dalam konsep yang baru ini adalah hasil penyidikan yang 14 hari tersebut dilaporkan oleh penyidik ke Bawaslu, kemudian ke Bawaslu menilai dan dalam pleno memutuskan bisa dilimpahkan atau tidak ke kejaksaan. Jadi yang memutuskan Bawaslu. Kemudian Bawaslu bisa memberikan catatan kepada penyidik barangkali, oh tolong berikan periksa lagi tambahan saksi atau tambah lagi buktinya dan lain-lain. Bisa memberikan catatan-catatan. Itu tawaran yang saya sampaikan. Artinya penyidik tetap di Polri dan Kejaksaan, tapi kewenangan memutuskan naik ke pelimpahan apa tidak ada di pleno Bawaslu sebagai pemilik keputusan tertinggi dalam proses penegakan hukum pemilu. Nah, ketika dilimpahkan tadi setelah dilaporkan oleh penyidik ke Bawaslu, Bawaslu memutuskan dalam plenonya, kita sebut itu pembahasan 3. Kemudian dilimpahkan, kemudian masuk ke proses penuntutan. Secara hukum, jaksa juga punya kewenangan menghentikan sebenarnya. Tapi itu ingin kita sampaikan, keputusan jaksa pun hasil kajian, jadi di kejaksaan itu nanti ketika dilimpahkan setelah P21, itu ada namanya jaksa pemeriksa. Jaksa pemeriksa itu melihat kelengkapannya segala macam dan lain-lainnya. Kalau memang layak, lengkap, maka dilakukan pelimpahan ke pengadilan. Nah, kita pengen jaksa pemeriksa pun jika menemukan hasil pemeriksaannya layak tidak layaknya menyampaikan ke Bawaslu. Bawaslu memutuskan dapat apa tidak disampaikan segera ke pengadilan. Jadi semua keputusan terkait proses dan tahapan bagi Bawaslu. Inginnya begitu. Izin Pak David, ini soalnya agak lumayan lebar sih. Belum pernah air. Belum pernah air minum. Kalau air minum mau berapa Pak David?
Jadi Pak Kodik, di KUHP yang baru ini jauh sebelum kita melangkah ke penyidikan sampai ke penyidikan ke kejaksaan, lagi limpah kejaksaan, ada hal yang menarik di KUHP ini terkait ini balik lagi ke tahap klarifikasi Pak Kodik, atau kalau di di kepolisian, di penyidikan itu ada terobosan terkait pengakuan bersalah Pak Kodik. Nah, ini kan ketika ada seseorang yang dirinya mengakui atau mengakui kesalahannya, itu kan ya di KUHP baru ini muncul pasal itu, teori pengakuan dosa lah, kalau pengakuan bersalah, pengakuan dosa ini ya. Ini gimana Pak Kodik? Ketika kita sebagai Bawaslu menemukan adanya seseorang lah begitu, atau memang ketika di tahap klarifikasi ada yang terduga terus dia mengakui kesalahannya, dan itu memang baru pertama kali dia melakukan kesalahan soal pidana, di pasal KUHP ini juga sudah disebutkan bahwa ada teori pengakuan bersalah itu diringankan. Itu jauh sebelum kita melangkah yang lebih jauh, itu bagaimana sikap kita dulu Pak Kodik, jauh sebelum kita melakukan SB2 atau kita tarik lagi ke ke penyelidikan seperti itu. Ini pertanyaan yang mungkin di KUHP baru ini muncul, dan wah ini kayaknya bersinggungan juga sama kita ini, ketika memang ada para yang terduga ini mengakui kesalahannya. Bagaimana itu? Ya, kooperatif. Itu bagaimana tanggapan Bapak itu? Ya, ini karena banyak bahasannya kita kelamaan tentang tawaran konsep nih. Ini tawaran konsep ini lebih karena tadi kita akan membahas tentang penyidik tertentu. Jadi sebelum penyidik tertentu tadi tawarannya kita nggak usah berubah, tapi kewenangannya. Jadi kita proses. Tapi kalau dalam KUHP baru ini sebenarnya ada keistimewaan. Jaksa itu dari awal sudah ngawal. Jadi kalau sampai ada perkara yang bolak-balik, berarti jaksanya kerjanya nggak beres. Karena dia harus mengawal. Nah, bisa laporkan pra peradilan. Nah, ya, itu yang tawaran konsep. Tadi yang belum ada, artinya penyidikan tetap, penuntutan tetap, tapi kewenangan menentukan di Bawaslu. Nah, tadi Pak Deden sudah bilang penyidik tertentu. Penyidik tertentu dalam KUHP diatur. Ini dalam KUHP baru diatur. Ada penyidik tertentu. Penyidik tertentu ini memang belum ada turunannya. Bentuknya bagaimana? Cuma saya menemukan clue dalam KUHP itu. Penyidik tertentu itu adalah pejabat. Adalah pejabat suatu lembaga selain penyidik Polri. Kalimat pejabat, ya mau tidak mau saya harus menerjemahkannya ke dalam Undang-Undang ASN kalau nggak salah, yang mengatur apa itu pejabat. Yang dikenalkan hanya berapa pejabat? Pejabat negara, pejabat ASN. Nah, tinggal kita lihat, kalaupun Bawaslu memungkinkan ada penyidik tertentu, pihak-pihak mana yang kategorinya pejabat? Apakah sampai ke eselon 4? Apakah hanya sampai para pimpinannya, para anggota, ketua dan anggota? Iya, kata pejabat itu menjadi kunci. Pejabat mau nggak mau kita merujuk pada Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN hanya mengenal dua kalau nggak salah ya, pejabat negara sama pejabat ASN, selain pejabat TNI Polri. Pejabat ASN dan pejabat negara. Kalau pejabat negara jelas ada kepala presiden, kepala negara, kepala daerah, anggota DPR, DPR daerah tuh kualifikasinya pejabat negara. Nah, walaupun ada pejabat negara lainnya, Bawaslu kadang-kadang dimasukin di situ. Tapi pejabat ASN masuk apa enggak? Eselon 4. Analis-analis ini penyidik semua nanti, penyidik tertentu ini. Pejabat, masuk pejabat enggak dia? Oh, enggak masuk pejabat. Ya belum itu kan. Pejabat itu struktural, Kabak Kasubag. Ya sebenarnya ini aturan penyidik tertentu itu sebenarnya sudah terimplementasi sebenarnya dalam lembaga seperti KPK. Komisioner-komisioner KPK itu kalau dulu dia semacam penyidik. Walaupun waktu itu belum penyidik, kemudian secara fungsional mereka
berikan kewenangan semacam penyidik. Dalam KUHP baru kemudian dipertegas bahwa pejabat negara itu bisa menjadi penyidik tertentu. Itu penyidik tertentu. Tinggal kita nunggu nanti turunannya apa makna kata pejabat itu tadi. Pejabat suatu lembaga selain penyidik, Polri dan PPNS. Jadi kawan-kawan pejabat lembaga tertentu bisa jadi penyidik tertentu. Oke, kita geser ke tema lain dalam KUHP baru. Nah, tadi sempat Pak Dwi bilang pengakuan bersalah. Pengakuan bersalah itu dalam KUHP itu istilahnya, saya bingung bacanya. Baca plea bergen salah. Ya, plea bergen salah. Sebentar sebelum dilanjutkan, mungkin ada dari karena live streaming ini ya, Pak Dendi, ada yang nanya kira-kira di YouTube. Boleh Mbak ini dibacain aja. Ini ada dari Zoom meeting ya. Kalau yang pertanyaan pertama dari Pak Asep nih, Pak Asep. Izin bertanya, mohon pencerahannya, apakah mekanisme penyitaan aset dalam KUHP baru cukup progresif untuk membekukan aliran dana kampanye ilegal? Misalnya yang menggunakan cryptocurrency atau e-wallet. Ini udah advance banget pertanyaannya Pak. Jadi di KUHP baru untuk penyitaan itu kan biasanya berbentuk fisik ya Pak, biasanya berbentuk material. Nah ini kan berbentuk digital, aplikasi kalau ini ya. Cryptocurrency atau e-wallet ya, fisiknya kita nggak terlihat gitu. Kalau uang total kertas itu kan kelihatan. Nah apakah ini bisa jadi ini kan salah satu penyelundupan, bentuk penyelundupan terhadap yaitu aliran dana kampanye yang ilegal, bukan yang legal. Nah, apakah di KUHP baru ini ditentukan bagaimana konsep atau mekanisme dalam membekukan aliran dana kampanye yang dari itu? Itu pertama. Terus yang kedua, biar sekalian aja ini dari masyarakat sama Mbak Dinda, KUHP baru ini apakah akan mempermudah kerja Bawaslu atau malah mempersulit? Karena kebanyakan intinya bilang Bawaslu itu ya nggak berani nangani kasus-kasus karena banyak yang nggak lanjut. Nah dengan adanya KUHP baru ini apakah memperkuat dari kerja-kerja pengawas? Sama yang terakhir itu masih dalam satu kesatuan, ini memperlambat hari limitasi pekerjaan Bawaslu nggak gitu, dengan adanya aturan KUHP baru? Pertanyaannya berat ya. Udah puasa berat, pertanyaan berat ya? Coba yang enteng-enteng aja nih. Kalau yang ada nanya cryptocurrency e-wallet ini berarti kayak pemain kripto. Curiga saya. Bener ya? Pemain ini. Kalau Pak Dwi ini pertanyaan standar karena dia pelatih. Jadi harus bisa dipahami oleh pemain-pemainnya. Kalau pemain memang dia punya skill khusus, maka dia agak berat pertanyaannya. Jadi antara Haaland sama Pep Guardiola pasti Haaland lebih rumit karena dia pemain. Guardiola kalimatnya pasti lebih gampang dipahami oleh pemain. Jadi sama gitu ya. Nah ini pertanyaan yang terakhir dulu tadi. Apakah mempersulit atau mempermudah? Pada prinsipnya sama. Tidak banyak karena pengaturan hari pasti akan tetap diatur dengan ketat karena pemilu dan pemilihan itu speedy trial, speedy proses. Pasti harus diatur. Waktunya sangat limitatif. Kemudian dipermudah, pertama dari pengalaman yang ada bolak-balik perkara P18, P19, 18, 19, 18, bolak-balik penyidik, penuntut umum dan lain-lain. Kalau dalam KUHP baru, walaupun di undang-undang pemilihan bolak-balik cuma boleh sekali. Kalau sampai 2 kali berarti batal demi hukum. Kalau di KUHP ada tanggung jawab lebih besar bagi jaksa untuk mengawal proses dari awal, melakukan koordinasi. Itu memudahkan, jadi nggak akan bolak-balik perkara. Kemudian yang menghambat selama ini kenapa dianggap dalam tanda kutip lemah, proses yang kita sampaikan tadi. Karena pembahasan ketiga dan pembahasan berikutnya itu tidak diputuskan oleh Bawaslu. Akibatnya cara memandang perkara antara pembahasan kedua dan pembahasan ketiga berbeda. Makanya perkara yang menurut pembahasan kedua harus naik, pas pembahasan ketiga enggak. Karena pembahasan kedua diputuskan Bawaslu, pembahasan ketiga diputuskan oleh penyidik. Sudut pandangnya beda.
sudah sudut pandang yang berbeda, instansinya berbeda, pemahaman tentang hukumnya berbeda. Siapa yang lebih unggul, itu pasti subjektif menjawabnya. Nah, kemudian tentang cryptocurrency atau e-wallet, apakah penyitaan itu cukup progresif? Penyitaan bagaimanapun progresif, tapi tantangannya besar. Pertama, di undang-undang pemilu, penyitaan itu baru bisa dilakukan kalau udah naik penyidikan. Kalau di undang-undang pemilihan, undang-undang pilkada, penyitaan itu bisa dilakukan ketika terregister di Bawaslu. Ada dua hal yang berbeda. Tapi tetap dilakukan oleh penyidik, tidak boleh selain penyidik. Makanya terkait tadi, apakah penyidik tertentu atau PNS, apakah itu ya kita harus pikirkan siapa yang bisa melakukan penyitaan. Penyitaan, kalau salah caranya, bisa kena pra peradilan, mempermasalahkan terkait upaya paksa. Terkait tadi fokus pada cryptocurrency atau e-wallet, nah ini yang kemudian secara bahasa hukum, definisi hukum, ini juga agak hati-hati. Dalam undang-undang pemilu dan pemilihan, yang dilarang adalah tindak pidana politik uang. Ini kalau pertanyaannya tadi terkait aliran dana kampanye. Dana kampanye ini kan kita manai uang ya, politik uang. Uang dalam undang-undang tentang mata uang cuma dikenal dua hal, uang kartal, uang giral, uang kertas, uang logam, enggak ada uang digital. Walaupun kemudian muncul surat edaran Bank Indonesia memaknai sama, tapi apakah surat edaran Bank Indonesia atau peraturan Bank Indonesia itu diterima oleh penegak hukum? Belum tentu, karena itu diatur dalam undang-undang. Peraturan Bank Indonesia atau surat edaran Bank Indonesia kan bukan sekelas undang-undang, dia harus tunduk sama undang-undang. Nah, itu lagi problemnya. Tapi kalau itu efektif apa tidak, sebelum dimaknai sebagai uang, sepanjang baru dimaknai sebagai barang bukti boleh. Karena apa itu barang bukti dalam KUHP? Barang bukti itu adalah yang pertama, tidak secara urut saya bacakan. Pertama, barang yang merupakan hasil dugaan tindak pidana atau barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau barang yang menjadi alat atau proses dalam tindak pidana. Jadi tanpa melihat itu cryptocurrency segala macam, kita lihat sebagai rekening, bisa dibukukan, bisa disita. Kan tetap aja cryptocurrency e-wallet tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Jadi ada regulatornya. Jadi tetap bisa dibukukan dalam konteks sebagai barang bukti. Tapi kemudian barang bukti itu apakah itu politik uang? Baru kan bicara tentang undang-undang mata uang, uang kartal, uang giral, uang kertas, uang koin. Kemudian apakah uang digital masuk? Ya, spesifik peraturan BI mengatur. Tapi apakah penyidik akan patuh pada peraturan BI? Nanti kita diskusikan dalam bahasan kedua. Kata penyidik begitu kira-kira. Nah, kemudian masuk ke Pak Dwi. Tapi tadi udah kena air wudhu ya, walaupun dalam KUHP ada namanya tadi saya nyebutnya serba salah. Saya suatu daerah nyebut plea bargain agak kurang nyaman ya. Nah, baca plea bargain takut dibilang bapak nggak bisa bacanya. Jadi saya izin dulu menggunakan kata apa ya? Pengakuan bersalah. Pengakuan bersalah itu boleh. Nah, ini yang jadi masalah. Pengakuan bersalah itu kalau dalam KUHP itu penyidik ketika meriksa, ketika dia harus menanyakan itu, ada mengaku bersalah enggak? Kalau mengaku bersalah maka dicantumkan dalam berita acara penyidikan. Iya, maksudnya dari penyelidikan, oleh penyidik maksudnya. Tapi kan dalam penyelidikan tidak ada berita acara pemeriksaan, adanya di penyidikan. Makanya ketika di penyidikan, maka dia harus dimasukkan dalam berita acara mengaku bersalah. Nah, di kita kan belum ada, makanya itu tadi terkait KUHP dengan kita. Di KUHP mengatur kalau ada pengakuan bersalah ketika proses penyidikan, maka harus masuk berita acara. Di kejaksaan juga begitu. Nah, kemudian puncaknya adalah ketika di persidangan. Di persidangan, di sidang awal yang agenda hanya khusus untuk itu, hakim akan bertanya, ada pengakuan bersalah apa enggak? Kalau dia mengaku bersalah,
maka kemudian dibuat kesepakatan dengan jaksa. Tapi ada syaratnya yang aku bersalah itu ya. Kemudian kesepakatan itu kan ada syaratnya, misalnya tadi ketentuan tentang baru pertama kali melakukan segala macam ada ketentuan. Kesepakatan jaksa dengan terdakwa itu kemudian akan dinilai oleh hakim. Kata hakim, oke, pengakuan bersalahnya memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan. Misalnya, kalau hakim kemudian menyepakati, bukan menyepakati kalau hakim, hasil penilaian hakim bahwa pengakuan bersalah itu dianggap memenuhi syarat, maka kemudian hakim mengubah pola persidangan dari persidangan biasa dengan minimal 3 hakim dan proses persidangan yang panjang, maka berubah menjadi sidangnya singkat dan sederhana dengan 1 majelis, mirip tidak pidana ringan. Konsekuensi dari pengakuan bersalah adalah dia tidak bisa dihukum lebih dari 2/3 dari tuntutan. Jadi ada beberapa keringanan-keringanan. Itu plea bargain. Nah, kemudian yang menjadi catatan adalah kan di Bawaslu itu bukan mulai dari penyidikan, ada dari klarifikasi, dari informasi awal. Apakah Bawaslu sudah menyiapkan instrumen itu? Jika di penyidikan harus ada dalam berita acara, apakah dalam Perbawaslu dan juknisnya itu sudah diatur atau diarahkan? Kan dalam Perbawaslu atau juknis itu ada pertanyaan standar. 1, apakah saudara dalam keadaan sehat? 2, nah mungkin Bawaslu perlu menambah 1, apakah saudara mengaku bersalah? Lah iya kan pertanyaan standar wajib ditanyain. Jangan sampai nanti karena ini tidak pidana pemilu yang khusus, ketika dalam prosesnya dia mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilannya, Pak, saya ketika di Bawaslu kok nggak ditanyain pengakuan bersalah, padahal saya ngaku waktu itu. Terus pas saya mau ngaku bersalah di penyidik udah nolak. Lah kamu kan di Bawaslu nggak ngaku, sekarang ngaku. Apakah kamu keterangannya berubah gitu? Nah, jadi berdasarkan struktur yang ada dari penyidik, penuntut umum dan persidangan, mungkin kita perlu memikirkan apakah perlu menambahkan klausul pertanyaan wajib pengakuan bersalah. Nah, pernyataan bersalah ini lagi-lagi itu agak sedikit berbeda dengan restoratif justice. Restoratif justice beda lagi. Memang itu satu rangkaian. Tapi pernyataan bersalah ini bukan berarti menyediakan tidak pidana. Meringankan, betul. Ya. Tadi kan Bapak menyinggung restoratif justice, katanya KUHP baru ini kan kayaknya lebih mengedepankan memaafkan lah gitu ya, mengedepankan restoratif justice. Nah, laporan yang masuk ke Bawaslu itu bisa di RJ ya? Ya, kita geser langsung ke RJ. Ini RJ ini kan ya kategorinya baru lah dalam dunia peradilan kita, restoratif justice. Tapi yang harus kita pahami, RJ dalam konteks KUHP baru dan KUHP baru, sepengetahuan saya detail turunannya belum ada. Yang adalah RJ masih dalam kaitan dengan KUHP lama. Kalau dalam KUHP lama itu RJ itu memang ada di kepolisian, ada di kejaksaan sebagai penyidik dua-duanya, dan juga ada di Mahkamah Agung, di peradilan maksudnya. Kalau di kepolisian dan kejaksaan, RJ yang dimungkinkan, yang diatur secara spesifik, itu RJ narkoba. Saya kurang tahu perlindungan anak ada semacam itu juga ya. Tapi yang ada aturan peraturan Kapolri dan kejaksaan, RJ-nya itu terkait narkoba. RJ-nya itu terkait orang yang terkena narkoba, karena RJ maka dia dapat direhabilitasi. Fokusnya di situ. Kalau RJ dalam konteks Mahkamah Agung atau peradilan proses persidangan itu diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 atau 2004. Itu diatur dibatasi. Ya pertama memang ancamannya salah satu yang harus ada salah satu, maksimal 5 tahun. Kemudian terkait anak yang berhadapan dengan hukum ada berapa syarat lah. Jadi nggak semua perkara bisa RJ. Kemudian RJ itu kan ada beberapa syarat selain syarat-syarat tadi. Kalau tadi di kepolisian dan kejaksaan
KUHP lama itu hanya terkait narkoba, kemudian kalau di Mahkamah Agung itu terkait anak berhadapan dengan hukum, kemudian tindak pidana ringan, kemudian tindak pidana diancam selama 5 tahun. RJ itu yang menjadi PR ketika masuk ke dalam pemilu harus jelas korbannya siapa, karena RJ ini ada kesepakatan antara pelaku dan korban. Nah, kita harus ada rumusan di undang-undang pemilu. Kalau terkait perusakan APK, korbannya siapa? Kalau terkait hoax, terkait fitnah, itu korbannya siapa? Kan harus ada perdamaian. Apakah kemudian misalnya negara yang dianggap dirugikan, misal tidak pidana korupsi, apakah bisa RC? Masa iya dia buat kesepakatan dengan negara? Karena harus ada konsep perdamaian di situ. Perdamaian dan bersedia mengganti rugi. Kalau bersedia mengganti rugi masih siap. Tapi yang paling awal yang harus kita cari, siapa pihak korban yang bisa diakui oleh negara, bisa diakui oleh Mahkamah Agung. Kalau memang tindak pidana semacam itu yang korbannya jelas dan bisa dibuat kesepakatan, bisa dibuat RJ. Nah, kemudian kebalikan dari RJ sekarang. Dalam KUHP baru, kalau memang si korban ini kemudian anggap saja tidak RJ, ini kebalikan RJ, dia merasa dirugikan. Kalau dalam KUHP lama atau KUHP lama atau undang-undang keperdataan lama, kalau misalnya ada kita korban tindak pidana, kemudian kita mengalami kerugian keperdataan, maka selain terdakwa kena sanksi pidana, kemudian ketika kita ingin menuntut ganti rugi, maka kita harus mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan perdata. Nah, kalau dalam KUHP baru itu ada kebalikan RJ. Jadi ketika dituntut pidana, maka dalam proses persidangan si korban ketika pemeriksaannya melalui jaksa atau bersama jaksa dapat mengajukan tuntutan ganti rugi pada persidangan itu. Jadi dalam putusannya selain diberikan pidana kurungan badan atau denda, maka bisa dituntut memberikan ganti rugi kepada korban selain denda kepada negara. Jadi tanpa harus mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di luar proses persidangan pidana. Kalau itu artinya konteksnya di kebalikannya RJ. Kalau RJ damai, kalau ini semua perkara ditumpahkan ke dia. Sanksi kurungan badan dapat atau ditambah denda dan juga mengganti kerugian. Ada ketentuannya nggak Pak? Maksud saya kalau di perdata kita tahu kan ketentuan maksudnya ketika mengganti rugi material ya, uang gitu. Maksudnya material dan imaterial, terus dalam hal ini materialnya 1M gitu. Atau memang tergantung bagaimana korban ngerasain kerugian yang didapatkan atau diterima oleh korban. Semakin rugi ya saya wujudkan atau saya aplikasikan dalam bentuk uang yang lebih banyak gitu. Ada, maksudnya apakah sudah diatur gitu ketentuannya Pak? Ya, ketentuan itu sudah diatur, tapi tentang menilai, hakim punya kewenangan menilai. Ya tentu berdasarkan bukti-bukti dari saksi korban. Kalau kawan-kawan mau contoh, kalau nggak salah per kemarin ada salah satu perkara yang cukup populer di negara kita, saya lupa, cukup terkenal orangnya, baik korban maupun pelaku, maka pelaku itu selain diancam pidana dengan kurungan dan denda, juga diancam dengan mengganti rugi sekian miliar, lupa saya 2,5 miliar atau berapa, yang kalau dinilai dalam kurungan itu mungkin jika tidak dibayar mungkin sekitar 2,5 tahun tambahan. Ya, sudah ada putusan yang menggunakan KUHP baru ini, menambahkan bahwa dia harus mengganti rugi kepada korban. Karena kalau dalam KUHP lama atau KUHP lama, ya itu harus digugat di pengadilan perdata yang lain, tidak bisa digabungkan. Kalau sekarang sudah bisa. Nah, kita masuk ke yang berikutnya dalam KUHP. Ini karena hujan, mudah-mudahan masih terdengar. Nah, dalam KUHP baru itu sekarang diberikan hak kepada saksi dulu. Kalau kepada terdakwa, tersangka atau terlapor, mereka berhak didampingi oleh penasihat hukum, pengacara.
dalam hal ini pengacara atau pemberi bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum. Sekarang dalam KUHP baru saksi, baik saksi, korban, pelapor, mereka berhak mendapat pendampingan dari penasihat hukum. Karena pidana namanya penasihat hukum. Jadi kalau nanti di Bawaslu orang diperiksa sebagai saksi, kalau dulu nggak boleh, di kepolisian pun saksi sebenarnya nggak boleh didampingi oleh penasihat hukum. Ya kalaupun ada yang mendampingi itu biasanya lebih pada kebijakan penyidik. Banyak dilakukan kebijakan penyidik, tapi tidak ada aturannya. Kalau sekarang secara tegas diatur, itu hak saksi. Jadi saksi walaupun dia diperiksa bukan sebagai terlapor, hanya saksi biasa, dia berhak didampingi oleh penasihat hukum. Dan itu harus tentu pakai surat kuasa. Nah kemudian selain saksi, kelompok rentan dan wanita atau perempuan itu punya hak didampingi oleh pendamping. Pendamping ini bukan berarti dia advokat atau pemberi bantuan hukum. Pendamping itu bisa jadi psikolog, bisa jadi dari badan pemasyarakatan, bisa jadi keluarga, atau pihak-pihak lainnya ada dalam KUHP diatur itu. Jadi pendamping ini fokus mendampingi perempuan dan kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Apapun posisinya, pelapor, terlapor, saksi, korban. Mereka punya hak. Dan kalau dalam KUHP, penyidik berkewajiban mengkomunikasikannya, memfasilitasinya. Nah, ini yang kita juga harus pertimbangkan di Bawaslu. Jangan sampai ketika pemeriksaan di Bawaslu nggak diberikan hak itu, nggak diberikan hak tadi didampingi oleh penasihat hukum, tidak diberi hak didampingi oleh pendamping. Karena itu hak, dan di dalam KUHP itu ya kalau dari sisi penyidik yang harus mengkomunikasikannya. Berarti mungkin di dalam undang-undang pemilu dan kita Bawaslu mungkin harus dipertimbangkan untuk mengusulkan tentang bahwa Bawaslu harus membuka jaringan kepada pihak-pihak yang berpotensi menjadi pendamping, agar nanti ketika ada pelapor, terlapor, saksi atau korban yang membutuhkan pendamping, kita sudah siap. Karena kan penanganan pelanggaran di Bawaslu itu atau tindak pidana di pemilu-pemilihan itu kan berbatas waktu. Kita harus siap dengan stok pendamping. Berarti ini merupakan salah satu usulan progresif juga ya, yang harus Bawaslu akomodir gitu. Apa yang ada di KUHP itu harus dituangkan di dalam Perbawaslu ataupun Juknis. Tidak hanya di peraturannya, tapi juga dari segi kesiapan SDM serta anggarannya, gitu ya Pak. Ketika kita melakukan ini buat pencerahan aja ya, buat semua kita di Bawaslu gitu. Ketika misalkan yang Pak Kordi sampaikan di KUHP itu ada pendamping, maksudnya ada ketentuan untuk pendampingan bagi para pihak, dan kemudian Bawaslu sebagai lembaga yang menerima proses penanganan tindak pidana otomatis kan melakukan kerjasama atau punya stok pendamping gitu ya terhadap ini. Nah itu kan juga berakibat pada tidak hanya ketentuan regulasi, tapi juga koordinasi stakeholder dan juga anggaran yang diperlukan. Jadi sekarang jadi kemungkinan bisa jadi nggak cuma advokat saja yang masuk dalam struktur anggaran Bawaslu, tapi juga ketentuan pendamping gitu ya Pak ya. Maksudnya orang-orang yang berkompeten di luar pendamping hukum ya, maksudnya di luar penasihat hukum gitu ya Pak ya. Izin Pak Kadip sebentar. Sebelum berlanjut saya ingin nanya Pak Her dulu nih, Pak Her. Sering nanganin laporan ya. Secara administratif kan teknisnya di sekretariat begini. Tanggapan aja barangkali ini karena kan yang setidaknya yang bersentuhan langsung ini nanti dengan ada KUHP baru ini Pak R, ini Gakumdu ini atau menjadi efisien atau justru nanti semakin birokratis Pak R?
Tanggapannya bagaimana coba? Terima kasih Pak Fauzi. Yang mengalir aja tinggal jawabannya kan begini. Ini kita mau dibawa kemana? Itu dulu. Karena kalau memang kita berdasarkan ketentuan yang ada saat ini, saya kira itu tidak akan menjadi problem yang serius buat Bawaslu. Karena ini sesuatu yang sudah berjalan juga cukup lama, jadi biasa saja, nggak akan ada problem serius. Tapi ketika lagi-lagi memang karena ini terkait dengan persoalan politik, yaitu tadi ketika political will-nya sudah berbeda antara satu lembaga, ya pasti tarik ulurnya ada. Pada prinsipnya dengan adanya regulasi baru, adanya KUHP baru, adanya KUHP baru, tentu nanti ini akan beriringan dengan undang-undang pemilu baru, termasuk peraturan turunannya yang terkait dengan penanganan pelanggaran. Itu tidak akan menjadi problem yang cukup berarti buat Bawaslu sepanjang memang dilaksanakan secara benar, ya, secara benar, tanpa ada intervensi ataupun tanpa ada kepentingan-kepentingan lain dari para pemangku lembaga tersebut, baik itu Bawaslu, kepolisian maupun kejaksaan. Kalau menurut saya itu seperti itu Pak Fauzi. Makasih. Baik, izin Pak Kabid, kita ada kurang lebih waktu ini 5-10 menit ya. Mungkin sebelum ditutup ada mungkin konklusi yang setidaknya ada yang disampaikan sebelum nanti ditutup. Mungkin nanti dari Pak Kodip atau nanti Mbak Gi yang menambahkan juga. Silakan Pak Kodip. Ya, saya belum konklusi nih, yang saya sedikit ini. Tadi konsekuensi dari pendamping, karena di tingkat penyidik saja, penyidik itu harus menilai apakah orang itu butuh pendamping. Kemudian penyidik, ini kita baru bicara penyidik ya, di KUHP ya, dia harus melakukan koordinasi dengan lembaga terkait pemenuhan kebutuhan pendamping tadi. Nah, itu pertanyaan kita. Bawaslu kemudian dalam membuat turunan akibat KUHP baru ini punya konsekuensi yang sama dong, artinya harus menyiapkan koordinasi dengan lembaga terkait dalam pemenuhan kebutuhan akan pendamping. Artinya bisa jadi itu biaya. Kemudian terkait saksi dalam KUHP. Saksi itu dalam KUHP diatur bahwa dia berhak mendapat penggantian ongkos transportasi. Apakah kemudian akan diatur juga oleh Bawaslu dan Bawaslu ini? Ini ada konsekuensi itu gitu. Ya kecuali memang nanti ada keberanian undang-undang pemilu dan Bawaslu menyimpangi, artinya diatur. Tidak ada, ya itu mengalami kan banyak kejadian-kejadian macam itu. Nah, itu terkait pendamping. Kemudian laporan ya. Nah, ya itu kita perlu menyampaikan ke pihak-pihak yang berkaitan dengan penyusunan peraturan di KUHP-nya begini, di kitanya gimana. Jadi kawan-kawan, yang kenapa kita tadi bahkan bicara tentang saksi, pelapor dan segala macam berhak punya pendamping, kemudian orang yang diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun menurut KUHP harus didampingi oleh penasihat hukum. Ditawarkan sih ketika sanksi dari 5 tahun didampingi oleh penasihat hukum, kalau dia merasa pengen, perlu, dan dia nggak mampu, maka negara harus menyiapkan. Itu bagian dari konsekuensi kita. Kemudian tadi aturan-aturan terkait harus menanyakan pengakuan bersalah, kemudian dan lain-lain. Saran mungkin perlu kita masukkan dalam aturan-aturan terkait tindak pidana, penanganan tindak pidana pemilu dan pemilihan. Kenapa? Jangan sampai kita khawatirkan proses yang di KUHP sudah diatur untuk penyidik,
tapi tidak diatur dalam Perbawaslu sehingga mengakibatkan pihak-pihak tertentu atau bahkan masyarakat kemudian tidak puas terhadap proses penanganan tindak pidana di Bawaslu, kemudian dilakukan pra-peradilan. Itu yang nggak enak. Pra-peradilannya bukan terkait proses penyidikan, tapi pra-penyidikan. Karena kan di pra-peradilan itu kan diantaranya tadi misalnya yang pernah terjadi salah satu kabupaten ketika ada yang dihentikan, diperiksa, melakukan identitas, itu kan upaya paksa. Itu kalau ada pihak yang tidak puas bisa pra-peradilan itu. Kemudian SP3 itu bisa pra-peradilan. Kemudian yang menarik misalnya dalam KUHP baru ini, kalau ada masyarakat melaporkan ke penyidik, ini ke penyidik ya, bukan ke Bawaslu. Tapi dalam waktu 14 hari setelah pelaporan penyidik tidak ngapa-ngapain, itu maka penyidik bisa dilaporkan ke bagian pengawas terkait lembaga tersebut. Kalau polisi berarti ke Propam, kalau kita berarti ke DKPB. Yaitu di KUHP diatur begitu. Jadi rigid sekali hak si, ya semuanya sih, bukan cuma hak korban, hak pelaku, semua punya hak yang betul-betul dilindungi, sangat spesifik. Kenapa itu dibutuhkan secara disampaikan secara rigid, dimasukkan dalam berita acara dan lain-lain? Karena nanti di puncaknya selain tadi ada namanya apa tadi? Jangan plea bargain ya. Pengakuan bersalah, bisa menggunakan pengakuan bersalah yang digunakan oleh pelaku atau dapat ya tadi menggunakan kata plea bargain salah kan ya. Makanya saya setiap forum saya izin dulu. Jangan ulang-ulang, jangan ulang, sama aja ya. Karena nanti hakim bisa menggunakan instrumen lain selain pengakuan bersalah tadi. Ada namanya pemaafan hakim. Nah, pemaafan hakim itu mungkin kalau kita suka nonton iseng-iseng nonton di medsos, itu yang hakim persidangan lalu lintas di Amerika, saya lupa namanya. Kalau nggak salah udah meninggal. Sudah meninggal ya? Itu kan suka dimaafkan, misalnya ada bapak-bapak nabrak atau ya tipiring, tapi kan bisa dimaafkan. Dinyatakan bersalah, tapi karena dia veteran perang, karena jasanya atau karena dia dalam kondisi kurang sehat, karena untuk menjemput waktu itu kan biasanya macam-macam lah, dimaafkan oleh hakim. Dulu dalam KUHP kita dan KUHP kita nggak diatur itu. Sekarang dalam KUHP kita ini karena kondisi tertentu berdasarkan penilaian hakim, ia dinyatakan bersalah tapi dimaafkan. Iya karena kan KUHP sudah berjalan sudah bulan ketiga. Nah itu ada itu, makanya hal-hal yang remeh-temeh tampaknya tadi harus kita lengkapi karena bisa jadi akan ditempuh pengakuan bersalah atau juga ada namanya pemaafan hakim. Tidak semata-mata kalau KUHP lama itu ya cuma 3, bersalah kemudian diringankan dengan alasan pembenar atau alasan pemaaf. Kalau sekarang bukan alasan pemaaf lagi, tapi ada pemaafan hakim. Makanya hal-hal tadi dibutuhkan tadi hak-haknya dipenuhi, pengakuan bersalah dipenuhi, segala macam dipenuhi. Saya pikir sampai di situ saja dulu karena tadi KUHP kita masih baru, turunan-turunan tadi masih belum banyak, baik di peraturan Mahkamah Agung, peraturan Kapolri maupun peraturan Jaksa Agung, apalagi di Undang-Undang Pemilu dan peraturan Bawaslu. Jadi kita masih harus mengkaji banyak hal sebagai rekomendasi kita bersama untuk penyusunan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan dan turunannya yaitu Perbawaslu. Demikian Pak Fauzi. Baik, terima kasih Pak Kordik, Pak Deden, Pak Dwi beserta rekan-rekan sekretariat. Cukup sudah kiranya pada diskusi siang ini di Pilar Demokrasi di Bawaslu Subak. Mungkin tidak saya simpulkan, paling tidak ada gambaran bahwa pertama memang kita harus memperkuat pengayaan hukum tadi yang sudah disampaikan ya, karena memang ini KUHP baru nomor 20 tahun 2025 dan memang juga KUHP baru kita nomor 1 tahun 2023. Tentu ini nanti baik Perbawaslu maupun nanti peraturan lainnya secara teknis ini harus setidaknya selaras tadi yang disampaikan oleh Pak Kordik itu ada
menegasikan nanti dari KUHP tersebut, sehingga Bawaslu lebih punya kewenangan, punya apa namanya yang luar biasa begitu. Nah, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Pada